Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua sehat ya anak-anak. Nah, anak-anak, hari ini mari kita kembali belajar bersama. Seperti biasa, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8, yaitu peristiwa alam. Subtema 2, kemarau pada pembelajaran 1 dan 2. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah belajar nanti anak-anak harus mampu 1. Menyebutkan aturan menghemat air. 2. Membuat kalimat pujian. 3. Mempraktekkan gerakan dalam menari. 4. Mempraktekkan jenis aktivitas di air. Dan 5. Membuat kalimat tanggapan dari kalimat pujian. Nah, anak-anak, agar kalian mampu mencapai tujuan tersebut, maka perhatikanlah materi pelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama. Musim kemarau. Indonesia mempunyai 2 musim, musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau, hampir setiap hari langit cerah. Pada siang hari, matahari bersinar amat terang. Langit tampak biru dihiasi awan putih. Saat matahari terbenam, sinarnya berwarna jingga. Benda-benda terlihat berwarna keemasan. Pada malam hari, bulan bercahaya indah sekali. Bintang-bintang berkelap. Bintang-bintang berkerlip amat cantik. Tetapi kemarau panjang dapat menyebabkan kekeringan. Di beberapa tempat mengalami kesulitan air bersih. Sawah petani pun menjadi kering. Air sangat penting untuk kehidupan. Kita harus menghemat air agar tidak kekeringan. Nah, anak-anak, itulah keadaan pada musim kemarau. Kalau siang hari udaranya panas, matahari selalu bersinar cerah karena hampir tidak pernah ada hujan. Kemudian kalau malam bulan bersinar terang. Kemudian pada musim kemarau di beberapa tempat juga mengalami kesulitan air bersih. Sawah menjadi kering. Sedang kehidupan itu sangat membutuhkan air. Untuk itu kita harus pandai menghemat air agar tidak kekeringan. Anak-anak, sekarang perhatikan. Pada musim kemarau atau musim kemarau telah tiba. Pagi hari matahari bersinar cerah. Siti, Dayu, dan Lani bermain di taman. Letak taman dekat dari rumah. Di taman banyak teman menunggu. Ada Edo, Udin, dan Beni. Mereka pun bermain bersama. Seperti ini, kalau main, anak-anak akan lebih aman dan nyaman jika dilakukan di taman. Siti dan teman-teman asik bermain, menikmati cuaca di musim kemarau. Mari bacalah percakapan Siti dan teman-teman. Kamu pandai sekali main tapak gunung. Kakimu kuat sekali. Bisa meloncat dengan 1 kaki. Wah, terima kasih Siti.
Pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Kemudian yang sebelah ini, Dayu tadi bermain bersama Beni ya. Bagaimana permainannya? Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Ia bisa berjalan dengan egrang, tidak pernah jatuh. Hebat. Nah, anak-anak, kalian perhatikan. Dari percakapan ini, kita menemukan kalimat atau ungkapan pujian dan tanggapannya. Seperti pada yang pertama ini, kita menemukan pujiannya, kakimu kuat sekali, bisa meloncat dengan satu kaki. Nah, ini juga pujian, kemudian tanggapannya, wah terima kasih Siti, pujianmu membuat hatiku senang. Kamu memang baik hati. Ini yang atas ini adalah tanggapan, yang bawah ini pujian. Kemudian ini, mana? Ini adalah pujian. Keseimbangan badan Beni sangat bagus. Terus ini juga, ia bisa berjalan dengan egrang. Tidak pernah jatuh, hebat. Ini juga pujian. Perhatikan lagi, setiap teman punya kepandaian ya. Ada yang pandai bermain tapak gunung, ada juga yang pandai bermain egrang. Betul Dayu, setiap orang memiliki kepandaian masing-masing. Oh ya, nanti sore kita ke balai desa yuk. Kita akan belajar menari bersama. Lah, dari dua kalimat percakapan ini, kita menemukan kalimat ajakan, yaitu oh ya nanti sore kita ke balai desa yuk. Ini adalah kalimat pujian. Kemudian maksud saya kalimat ajakan. Kemudian tanggapan dari ajakan itu adalah ini. Ayo, asik sekali bisa menari bersama. Nah, anak-anak, hargailah temanmu yang memiliki kepandaian. Pujilah ia sesuai kepandaiannya. Jika dipuji, ucapkan terima kasih. Sekarang coba anak-anak perhatikan, kegiatan apa yang kalian lakukan di musim kemarau? Amati kegiatan temanmu, lalu beri pujian. Tulis kalimat pujianmu di tempat berikut. Contohnya ini, suara nyanyianmu merdu sekali Siti. Mungkin melihat Siti waktu menyanyi. Kemudian contoh lain. Lani, lincah sekali gerakan senammu. Dan anak-anak bisa membuat contoh-contoh yang lain sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kalian. Sekarang hari telah siang, matahari bersinar terik. Saatnya pulang untuk beristirahat. Setelah tiba di rumah, Siti mencuci tangan. Setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin sedikit. Saat di rumah, Siti berhemat air bersih. Dari bacaan ini, bagaimana cara Siti berhemat air bersih? Yaitu setelah mencuci tangan, Siti menutup keran air. Ini cara Siti menghemat air bersih. Sekarang perhatikan juga di sini, amati aturan di rumah Siti untuk menghemat air bersih. Yang pertama adalah ini. Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Kemudian yang kedua, setelah digunakan, keran air ditutup dengan rapat. Yang ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama. Kemudian mematikan keran saat menyabuni piring. Kalau sedang mencuci piring,
kita menyabuni piring, keran airnya ditutup dulu biar airnya tidak mengalir. Nah, anak-anak, apa yang kamu lakukan untuk menghemat air bersih? Lakukan kegiatan di rumah untuk menghemat air. Sekarang ayo belajar menari. Sore hari cuaca cerah. Siti menjemput Lani dan Dayu. Mereka bersama-sama ke balai desa. Mereka akan berlatih menari bersama. Gerakkan badan, tangan, dan kaki. Tangan direntangkan lalu berayun. Kaki meloncat ke kanan dan ke kiri. Gelengkan kepala lalu putar badan. Gerakkan tubuh, ikuti hitungan. Inilah cara latihan Siti menari. Lah, di sini ada gerakan badan, tangan, dan kaki. Gerakan tangan, contohnya ini tangan direntangkan, kemudian diayunkan ke bawah ke atas. Kemudian gerakan kaki, contohnya meloncat ke kanan dan ke kiri. Kemudian berjalan, berlari pelan. Kemudian gerakan kepala, contohnya menggelengkan kepala. Gerakan badan, contohnya memutar badan. Itulah berbagai contoh gerakan dalam menari. Sekarang pada musim kemarau udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di dekat rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai, kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Badan mereka terasa segar. Nah, anak-anak, yang dilakukan Edo dan teman-temannya ini merupakan aktivitas air. Mereka melakukannya di sungai, tapi anak-anak harus ingat, harus berhati-hati. Jangan kalian lakukan ketika sungainya dalam atau airnya mengalir dengan deras. Nah, anak-anak, ini dilakukan Edo pada saat musim kemarau. Karena pada musim kemarau itu sungainya dangkal. Sehingga mereka aman ketika bermain di sungai. Tapi ingat, hati-hati. Nah, aktivitas air apakah yang kamu sukai? Lakukan bersama temanmu. Bacalah percakapan Edo dan teman-teman. Asik sekali beraktivitas air di sungai. Tadi kita duduk di tepi sungai. Kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan. Betul, tidak hanya ke badan, tapi juga ke kepala. Padahal air sungai dingin. Nah, ini juga terdapat kalimat pujian. Mana? Nih, kamu hebat, Udin. Kamu begitu berani menyiramkan air ke badan. Ini adalah kalimat pujian. Kemudian anak-anak, kalian sudah belajar tentang kalimat pujian dan memberi tanggapan. Sekarang tunjukkan kalimat pujian di percakapan itu. Beri tanda centang jika termasuk kalimat pujian dan beri tanda silang jika tidak termasuk kalimat pujian. Kemudian beri tanggapan jika termasuk kalimat pujian. Contoh, nomor 1. Berani sekali kamu menyiram air ke badan. Apakah kalimat pujian? Tepat sekali, ini kalimat pujian. Kemudian tanggapanmu, betul, dia berani sekali. Kemudian nomor 2, asik sekali main air di sungai. Apakah kalimat pujian? Bukan, ini bukan kalimat pujian. Karena bukan kalimat pujian, kita tidak perlu memberi tanggapan.
Kemudian yang ketiga, kamu hebat Udin, berani menyiramkan air ke kepala. Apakah kalimat pujian? Iya, ini juga kalimat pujian. Kemudian bagaimana tanggapanmu? Terima kasih, kamu juga pandai sekali berenang. Nah, anak-anak bisa membuat kalimat pujian atau kalimat tanggapan yang lain dari kalimat-kalimat pujian yang ada di sini. Anak-anak, itulah pelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya adalah yang pertama, kerjakan LKS halaman 31 nomor 1 sampai 5 dan kerjakan buku paket halaman 69 nomor 4 sampai 6. Untuk pembelajaran hari ini Bu Ani akhiri sampai sini. Jika ada materi maupun tugas yang anak-anak belum memahaminya atau kurang jelas, silakan anak-anak bertanya lewat WA grup. Sebelum Bu Ani tutup, Bu Ani berpesan, anak-anak harus tetap semangat dan giat belajar. Kemudian patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker, dan yang ketiga, selalu menjaga jarak. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.